Nah, pada waktu membuat list nama ini, teman-teman harus benar-benar mengarahkan dengan benar. Biasanya hanya sekedar buat list nama 1 sampai 100. Tapi teman-teman lupa untuk membuat skala prioritas. Nah, biasanya kalau di luar sana, skala prioritas itu berdasarkan orang itu mampu beli atau tidak. Orang itu kemungkinan punya uang atau tidak. Tapi kalau teman-teman mau menjalankan bisnis AFC, skala prioritasnya bukan berdasarkan orang itu mampu beli atau tidak, orang itu punya uang atau tidak, tapi skala prioritas 1 sampai 20. Jadi setelah buat 100 nama ya, teman-teman harus buat skala prioritas 1 sampai 20 ini berdasarkan bukan dia mampu atau tidak, tapi berdasarkan hubungan kedekatan. Ya. Buat 20 orang yang kira-kira dari 100 orang itu mempunyai hubungan dekat dengan kita yang percaya sama saya. Ya. Nah, ini yang teman-teman harus lakukan. Nah, sekarang kalau misalkan ada tim yang sudah lama join, tapi sampai hari ini belum closing, saya sarankan teman-teman mulai adakan waktu ya untuk manggil orang-orang tersebut. Nggak usah semuanya, tapi pastikan orang-orang yang memang benar-benar menurut kita orang itu memang bisa jalan, panggil terus ngapain? Mulai diarahkan satu-satu. Kalau teman-teman nggak bisa ngarahkan, boleh janjian dengan saya bantu untuk arahkan. Nah, skala prioritas ini harus berdasarkan hubungan kedekatan yang percaya sama saya. Nah, setelah buat skala prioritas 1 sampai 20, teman-teman pastikan lagi pilih dari 20 itu 4 orang yang segera harus ditemui. Jadi pada waktu buat list nama itu kita langsung buat tiga kategori. Yang pertama 1 sampai 100. Nggak usah jadi dukun-dukunan, teman-teman tulis saja semua orang yang menurut teman-teman itu teman dekat teman-teman. Nah, setelah buat skala 1 sampai 100, dibuat skala prioritas 1 sampai 20 berdasarkan hubungan kedekatan dari 100 orang itu yang paling spesial siapa. Nah, dari 20 itu tentukan 4 orang yang kira-kira harus segera ditemui. Nah, setelah ditentukan 4 orang yang segera harus ditemui, pastikan pada waktu di bulan pertama, teman-teman tidak boleh prospek sendirian. Ya, saya ulang ya. Di bulan pertama, saya garis bawahi, teman-teman yang baru join, atau yang kemarin-kemarin sudah join tapi belum closing, anggap aja ini start malam ini baru ya, baru dapat pengetahuan baru. Nah, besok startnya, setelah buat list nama, setelah dapat 4 orang, teman-teman anggap besok itu adalah bulan pertama teman-teman bekerja. Nah, pada waktu teman-teman bulan pertama bekerja, apa yang harus dilakukan? Teman-teman pastikan ajak upline-nya, supaya yang sharing itu adalah upline. Nanti para upline harus kurang lebih kalau bisa sharingnya sama ya. Jadi supaya pada waktu ngajari ke timnya juga tidak kesulitan. Karena kalau sharingnya beda-beda antara si A, B, C, D, semuanya beda, tidak ada satu kesatuan, ya nanti itu yang terjadi sampai bawah, sampai level 3, 4, 5 dan seterusnya sulit untuk duplikasi. Ya. Jadi bulan pertama usahakan ajak upline-nya. Kenapa kok harus ajak upline? Karena supaya yang dijual adalah upline-nya, yang dijual adalah income upline. Tapi pada waktu masuk bulan kedua, teman-teman saya sarankan tidak boleh lagi ajak upline. Kenapa? Karena di bulan pertama, teman-teman sudah dapat penghasilan. Seberapa besar dan kecilnya penghasilan di bulan pertama, contoh, misalkan teman-teman baru join bulan pertama, kemudian di bulan pertama, teman-teman sudah dapat 5 juta. Nah, angka 5 juta itu patut dibanggakan. Karena di luar sana, untuk dapat penghasilan 5 juta saja, ya 5 juta, baru start kerja dapat 5 juta, itu sulit sekali. Nah, kalau teman-teman bisa menciptakan rekor itu patut dibanggakan. Jadi pada waktu bulan kedua, saya sarankan yang dijual bukan lagi income-nya upline, tapi yang dijual adalah income-nya teman-teman. Nah, setelah kondisi seperti itu gimana? Nah, baru kita masuk ke cara presentasi.